saya Cornelia Huwain, NIM 2013-0054. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan video praktikum tentang pengambilan darah vena dan kapiler. Sebelum masuk ke ruangan pasien, saya akan memeriksa rekam medis pasien terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan mencuci tangan. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya perawat Cornel. Saya yang bertugas dari jam 7 pagi ini sampai jam 2 siang nanti. Apakah benar ini dengan Ibu Cindy? Benar, Sus. Baik, Ibu. Kalau begitu, saya bisa melihat gelang identitasnya? Ya, Suster. Baik. Benar ya dengan Ibu Cindy. Nah, Ibu, kedatangan saya ke sini adalah untuk melakukan pemeriksaan serta pengambilan darah pada vena. Nah, tujuan dari pengambilan darah vena ini untuk berbagai macam hal, Ibu. Bisa dilakukan untuk sebagai sampel pemeriksaan, lalu akan dikirimkan ke laboratorium. Lalu di sana akan diperiksa apakah ada kelainan pada darah Ibu. Begitu, Ibu. Untuk waktu yang saya butuhkan kurang lebih 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Suster. Baik, Ibu. Kalau begitu, sebelum saya melakukan tindakan keperawatannya, mungkin ada yang ingin Ibu tanyakan dulu? Tidak ada, Suster. Baik, Ibu. Kalau begitu, saya mulai ya, Ibu ya. Ya, Suster. Baik, sebelum kita mulai, saya akan menjaga privasi pasien dengan menutup tirai terlebih dahulu. Baik, sebelum saya masuk pada tahap kerja, saya cuci tangan terlebih dahulu. Lalu saya akan memperlihatkan alat-alat yang digunakan dalam pengambilan darah vena. Yang pertama, di sini ada handscoon, kemudian ada verlak dan juga pengalas, lalu ada bengkok, kemudian ada tourniquet, kemudian alcohol swab, spep atau spep yang sesuai dengan pemeriksaan yang dibutuhkan. Di sini saya menggunakan spep yang ukuran 3 cc. Kemudian ada plester, ada tabung. Di sini ada 2 tabung. Yang pertama tabung yang kosong dan yang kedua tabung yang berisi antikoagulan. Lalu yang terakhir ada label untuk memberikan identitas di tabung yang akan kita kirimkan ke lab tersebut. Baik, masuk tahap kerja. Yang pertama, saya akan mencuci tangan. Setelah itu, pakai sarung tangan yang bersih. Kemudian Ibu, permisi ya, Bu ya. Satu, saya akan mengecek ini bagian mana saya akan menyuntik. Nah, di sini untuk yang dianjurkan saya akan menyuntik pada vena media cubit. Karena kenapa pakai media dan cubit? Karena kalau pakai media dan cubit, pasien tidak akan merasakan kesakitan. Di sini saya akan mengecek di sini. Kemudian saya akan menggunakan tourniquet. Jaraknya sekitar 5 cm dari suntikan. Kemudian Ibu bisa digenggam tangannya seperti ini. Baik, setelah itu saya menggosok alkohol swab di area yang akan disuntik. Di sini saya menggunakan ada 2 teknik untuk menggosok alkohol swab. Namun di sini saya akan menggunakan teknik yang secara sekali oles seperti ini. Setelah itu buang di bengkok. Kemudian tangan saya yang satu ini akan menekan untuk memfiksasikan venanya seperti ini. Kemudian spuit ini akan saya bukakan menggunakan satu tangan seperti ini.
Setelah itu saya akan menunggu sampai alkohol swabnya tuh agak kering, kemudian saya akan menusuk di area yang agak kenyal sedikit, sudutnya kurang lebih 15 derajat. Setelah sudah menusuk, kita akan melihat apakah darah muncul di tabungnya atau tidak. Jika darahnya sudah ada, maka tusukannya sudah benar. Setelah itu saya akan menarik, merubah posisi lalu menarik, menyedot darahnya seperti ini. Setelah sesuai dengan yang kita butuhkan, saya akan mencabut, namun saya akan mengambil alkohol swab lalu menekannya di sini, tapi pelan-pelan seperti ini. Kemudian menekan dan tarik seperti ini. Setelah itu tutup swabnya menggunakan satu tangan. Kemudian ibu bisa tolong pegang ini. Ya. Setelah itu kemudian saya fiksasikan. Sudah seperti ini. Ibu bisa dilepaskan tangannya. Ini dilepas. Kemudian ini sudah, ibu tangannya jangan ditekuk ya ibu ya. Ya. Setelah itu ini darahnya akan saya masukkan pada tabung yang sudah saya siapkan di sini. Di sini ada 2 tabung. Yang pertama tabung yang berisi antikoagulan dan satunya tuh tidak berisi apa-apa. Untuk yang koagulan tinggal dimasukkan seperti ini, dia sudah otomatis untuk menarik darahnya. Setelah sudah, ini akan saya kocok seperti ini. Setelah itu satunya lagi. Kalau ini saya tusuk, lalu dimasukkan. Kemudian saya kocok. Baik, setelah sudah saya akan menulis di sini angkanya biar kita tahu kalau ini darah yang akan ditandai di tabung. Jika sudah, taruh di sini. Kemudian ini spuit akan saya buang di tempat sampah yang dikhususkan untuk alat-alat benda-benda tajam. Satu, saya akan rapikan alat dan bahannya terlebih dahulu. Permisi ibu. Yesus. Kemudian saya akan membuka handphone dengan cara seperti ini. Kita tidak boleh menyentuh kulit. Seperti ini. Lalu buang di tempat sampah. Setelah itu cuci tangan. Selesai. Baik ibu, saya sudah selesai melakukan pengambilan darah pada ibu. Bagaimana perasaan ibu? Baik sus. Baik. Nah kalau begitu ibu nanti darah yang saya ambil ini akan saya bawakan ke laboratorium. Untuk info selanjutnya akan saya kabari setelah pemeriksaan selesai. Iya sus. Kalau begitu sebelum saya pamit, mungkin ada yang ingin ibu tanyakan? Tidak ada sus. Baik ibu, kalau begitu saya pamit ya ibu ya. Iya sus. Permisi ibu. Tahap dokumentasi. Nama pengkajian pengambilan darah vena. Tujuannya untuk pemeriksaan darah kimiawi dan darah rutin. Nama pasiennya Ibu S, umur 30 tahun, nomor RM-nya 10, yang bertanda tangan perawat. Sebelum masuk ke ruangan pasien, yang pertama saya akan mengecek rekam medis terlebih dahulu. Setelah itu saya mencuci tangan. Selamat pagi Ibu. Pagi sus. Perkenalkan, saya perawat Konel. Saya perawat yang bertugas
bilang identitasnya? Bisa ya, Ibu ya? Tidak benar dengan Ibu Tia. Baik Ibu, kedatangan saya ke sini adalah untuk melakukan pengambilan darah kapiler. Nah, tujuan dari pengambilan darah kapiler ini adalah untuk mengecek kadar gula darah, kolesterol, asam urat, dan juga golongan darah. Nah, waktu yang saya butuhkan kurang lebih 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, kalau begitu sebelum saya memulainya, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu? Tidak, sus. Ya, baik, kalau begitu saya mulai ya Bu ya. Baik, sus. Sebelum masuk pada tahap kerja, saya akan menjaga privasi pasien dengan menutup tirai terlebih dahulu. Di sini alat-alat yang saya butuhkan, yang pertama ada pen dan juga ada lancet. Ini pennya dan juga ini lancetnya. Kemudian ada hand spoon, ada alkohol swab, bengkok, dan hand sanitizer. Permisi Bu ya. Ya, sus. Nah, di sini itu untuk melakukan pengambilan darah kapiler biasanya digunakan untuk setiap semua jari. Tapi yang dianjurkan itu adalah 3 jari ini. Jadi kiri dan kanan 3 jari. Permisi Bu, 3 jari. Jadi kenapa harus 3 jari ini? Karena yang di sini itu antibiotiknya tuh tidak ada, sehingga akan terjadi infeksi atau komplikasi lain, sehingga harus menggunakan 3 jari ini. Baik. Permisi ya Ibu ya. Ya, sus. Sebelum itu saya akan menjijit dulu seperti ini. Seperti ini. Kemudian ini akan saya tusuk pada area ini. Kenapa pada area ini? Karena tangan kita ini dipakai untuk menyentuh sesuatu atau meraba. Ketika kita ditusuk pada ini, maka ketika meraba akan menjadi terdapat infeksi. Tapi kalau pakai ini maka akan sulit untuk terjadinya infeksi. Kemudian saya akan mengoleskan alkohol swab dengan cara sekali usap seperti ini. Setelah itu, ini tadi sudah saya pasangkan ya pinset sama pennya. Kemudian ditutup. Setelah itu tinggal tekan seperti ini. Langsung keluar darahnya. Kemudian dioleskan pakai alkohol swab, difiksasikan. Baik Ibu, saya sudah selesai melakukannya. Nanti informasi selanjutnya akan saya kabari Ibu jika pemeriksaannya sudah selesai Ibu ya. Baik, sus. Sebelum saya keluar, ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak, sus. Kalau itu saya pamit ya Ibu ya. Baik, sus. Permisi Bu. Tahap yang terakhir adalah tahap dokumentasi. Di sini nama pengkajiannya adalah pemeriksaan pengambilan darah kapiler untuk pemeriksaan gula darah pada Ibu Tia umur 50 tahun. Respon pasien baik. Tanda tangan perawat.